Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UTS yang sudah saya berikan. Mari kita langsung ke bagian jawabannya atau cara menjawabnya. Poin-poin apa yang harusnya ada di jawaban kalian. Nah, soal UTS-nya sebentar. Nah, ini adalah soal yang pertama. Jadi, seorang direktur perusahaan sarung ingin menganalisa biaya dan keuntungan dari produksi sebuah sarung. Sarung harganya 10.000 satu sarung. Sedangkan biaya produksi mengikuti fungsi yang di bawah ini. Dengan X adalah banyaknya yang disarung diproduksi dan C adalah biaya. Pada X sama dengan 1000, bijakkah dia jika menambah produksi sarung? Apa yang pertama harus kita cek adalah produksi sarung di total pembuatan biaya produksi sarung. Kita bisa cek dari memasukkan fungsi X sama dengan 100 ini, X sama dengan 100 kepada fungsi FC. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu total cost-nya. Seperti itu. Tapi apakah bijak jika misalkan dia menambah dari 100 menjadi 101 seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan materi kita yaitu adalah diferensial, yaitu mengenai momen ya. Momen atau bahasa itunya adalah kecenderungan mau naik atau mau turun, seperti itu ya. Mari kita cek momennya itu di 1000, di X sama dengan 1000 itu berapa? Kita cek momennya seperti itu ya. Mari pertama kita cek momennya. Momen kita tahu bahwa momen itu adalah turunan pertama ya. Turunan pertama dari fungsinya kita cek. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangkan 250x seperti itu ya. Tambah 0 ya, karena 5000 ini kalau diturunkan jadinya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah kita cek momennya itu di 100. Momennya berapa? Maka kita masukkan saja. 100 sama dengan berapa? 3 kali 100. Seperti ini ya, pangkat 2. Dikurangkan dengan 250 dikalikan dengan 100. Oke, mari kita cek. 3 kali 100 pangkat 2 adalah 30.000. Yang sebelah sini adalah 25.000. Iya. Maka momennya adalah senilai 5.000. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi apa sih arti momen ini? Arti momen ini di 100 artinya jika kita kecenderungan naik di di sarung berjumlah 100, diproduksi sarung berjumlah 100 adalah kecenderungan biayanya akan naik seharga 5.000. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui ini bijak nggak kalau misalkan dia menambah produksi? Mari kita bandingkan dengan yang ini. Kita bandingkan dengan harga sarungnya. Harga sarungnya adalah 1.000, sedangkan 10.000. Kecenderungan naiknya adalah 5.000. Nah, berarti mana yang apakah kalau kita nambah biaya 5.000 kita bisa mendapatkan apa itu namanya? Bijakkah kita kalau kita menambahkan produksi seperti itu ya, kita mau nambah produksi sementara biaya produksinya kecenderungannya naik 5.000 seperti itu ya. Maka dari itu kita bisa cek 5.000 ini 10.000. 5.000 mana yang lebih besar? Maka masih lebih besar dari harga jual seperti itu ya. Ini kecenderungan naik, bahasa itunya adalah marginal cost seperti itu ya. Dalam ekonomi itu disebutnya adalah marginal cost. Jika marginal cost masih lebih besar dibandingkan dengan harga jual, marginal cost masih lebih kecil, saya salah. Masih lebih kecil daripada harga jual, maka itu masih baik dalam menambah produksi. Seperti itu ya. Sebaliknya, jika marginal cost besar dari harga jual, maka ini udah nggak boleh produksi lagi. Seperti itu ya. Kalau yang ini masih boleh, tergantung dari kemampuannya. Seperti itu ya. Jadi makanya di sini, kalau kita bilang jawaban untuk soal nomor pertama, bijakkah ia jika menambah produksi seluruh? Jawabannya adalah ya. Alasannya kenapa? Karena marginal cost lebih besar dari harga jual masih. Lebih kecil dari harga jual. Alias harga jualnya masih lebih besar dari marginal cost. Jadi di sini kita menggunakan momen dari sebuah fungsi produksi ini untuk tahu
kenaikannya kira-kira setelah 100 itu berapa? Seperti itu ya, kecenderungan naiknya berapa? Nah, itu dalam ekonomi disebutnya kalau dia adalah fungsi biaya produksi, maka yang momen seperti itu namanya adalah marginal cost. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu penerapan dari apa ya? Dari diferensial ya, terutama di bidang ekonomi dan produksi. Oke, mari kita, jadi itu jawabannya. Jadi poin-poinnya adalah dia itu adalah ya, boleh kita menggunakan momen atau menggunakan turunan pertama, dan konklusinya adalah marginal cost lebih kecil dari harga jual, sehingga dia itu boleh atau bijak dia menambah produksi sarung. Seperti itu. Itu adalah jawabannya. Kita next. Next adalah soal nomor 2, yaitu adalah ditanya udah maksimal ya. Udah maksimal. Udah ditanya adalah keuntungan maksimal. Nah, di sini udah dari hintnya kita udah tahu bahwa ini adalah menggunakan turunan seperti itu ya, karena keuntungan maksimal, kerugian minimal dan lain-lain itu menggunakan turunan untuk mengeceknya. Masih ingat kira-kira kalau keuntungan maksimal sama minimal menggunakan fungsi apa? Menggunakan turunan pertama? Ya, turunan berapa? Kok turunan pertama langsung? Turunan berapa? Turunan pertama ya. Jadi turunan pertamanya dari sebuah fungsi dibilang maksimal atau minimal jika itu dia nilainya adalah 0. Mari kita cek fungsinya. Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah fungsi biaya produksi. Ya, fungsi biaya produksi alias fungsi biaya dia memproduksinya. Nah, sedangkan harga barangnya adalah $5 satu ya, satu barang. Ini adalah fungsinya. C-nya dalam ribuan dolar. X-nya adalah banyak barang dalam ribuan. Seperti itu. Jadi total penjualan adalah berapa? Total jual. Total jual adalah 5 dikalikan dengan X ya. X-nya kan ini dalam 1000 ya. Dalam ribuan ya. Dalam ribuan. Seperti itu. Jadi ini adalah total jualnya adalah 5X. Nah, ini karena ini dalam ribuan, ya maka kita ini 5X dalam ribuan seperti itu ya. Nah, di sini perhatikan bahwa biaya produksinya juga ternyata sudah dalam ribuan dolar. Maka kita nggak perlu mengkonversikan antara 5X ini untuk disamakan dengan fungsi yang sebelah sini. Dimana keuntungan kita tahu bahwa keuntungan untung gitu kan ya. Untung adalah total jual gitu kan ya. Total jual dikurangkan dengan biaya produksi gitu kan ya. Jadi total jualnya adalah 5X, sedangkan biaya produksinya adalah X pangkat 3, seperti itu ya. Dikurangi 5X kuadrat, ditambah 8X, ditambah 1, seperti itu ya. Nah, kita cek bahwa ini adalah fungsi yang ingin kita maksimalkan gitu kan ya. Ini kita maksimalkan. Kenapa? Untuk memaksimalkan keuntungan. Seperti itu ya. Jadi yang fungsi yang akan kita maksimalkan adalah fungsi ini, bukan fungsi yang langsung seperti ini. Seperti itu ya, karena keuntungan itu sekali lagi adalah total jual dikurangkan dengan biaya produksi. Seperti itu. Dan ini kita nggak perlu konversi, kenapa? Karena ini udah dalam ribuan, ini juga udah dalam ribuan. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung kita buka kurungnya ya, karena ini masih dalam kurung. Kita buka jadinya 5X dikurangkan X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangkan 8X ditambah dengan 1. Mari kita bentuk dia itu menjadi yang ini 5X dengan 8X ya. Ini jadinya minus 3X ya. Jadi kita punya minus X pangkat 3 tambah 5X kuadrat dikurangkan 3X ditambah 1. Oke, kita akan fokus ke fungsi yang ini. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Jadi kita punyanya adalah minus X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangkan 3X ditambah 1. Ya, ini adalah fungsinya, fungsi untungnya. Saya tulis ini adalah fungsi untung ya. Saya tulis U ya, FU ya. Nah, kita hapus terlebih dahulu yang ini. Sebentar. Kita hapus yang sebelah sini biar bisa saya gunakan kembali. Jadi ini adalah fungsinya. Fungsinya adalah fungsi minus X pangkat 3. Sebentar. Minus X pangkat 3 tambah 5X kuadrat ditambah
dikurangi 3x ditambah 1. Jadi ini saya tulis kembali ya, x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurangi 3x, ya seperti ini ya. Nah, ini adalah fungsi U-nya. Nah, kita untuk mendapatkan nilai maksimalnya adalah f aksen U-nya itu harus sama dengan 0, seperti itu ya. Maka kita nolkan fungsi yang sebelah sini, seperti itu ya. Kita turunkan terlebih dulu, baru kita set dia sebagai 0. Jadi kita turunkan, dapatnya adalah minus 3x kuadrat, seperti itu, ditambah dengan 10x, terus dikurangkan dengan 3 ya, karena 1 nanti diturunkan adalah 0. Nah, terus ini kita set sama dengan 0, seperti itu ya. Agar lebih mudah, kita gunakan yang seperti ini, 3x kuadrat. Kita kalikan minus semua ya, jadinya ini adalah minus 10x, yang ini adalah plus 3 sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa bagi seperti ini, gitu kan ya. Ini 3x, ini x, seperti itu ya. Ini kalau kita dapat ini adalah min 1, ini adalah min 3, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian boleh menggunakan rumus ABC. Ini saya menggunakan pefaktoran saja. Selanjutnya adalah, sebentar ini saya hapus. Selanjutnya adalah kita tinggal ngecek x-nya nilainya berapa. Ini x adalah 3x sama dengan 1 ya. Jadi ini x-nya adalah 1/3. Sedangkan ini x sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah, manakah yang menunjukkan nilai maksimal? Kita tinggal cek aja bagaimana caranya. Adalah menggunakan turunan kedua. Turunan kedua. Masih ingat, jika turunan keduanya seperti itu ya, f aksen x besar dari 0, maka dia itu adalah minimal. Jika f double aksen x-nya adalah kurang dari 0, dia adalah maksimal. Seperti itu ya. Mari kita cek turunan keduanya dari fungsi ini, dari fu ini, f double u, seperti itu ya, adalah berapa? Kita cek ya, min 3x kuadrat, turunannya adalah minus 6x, gitu kan ya, ditambah 10. Ya, mari kita tinggal masukkan f double aksen berapa? 1/3 dulu ya. 1/3 sama dengan berapa nih? Minus 6 dikalikan 1/3 gitu kan ya, ditambah 10. Kita tahu ini berapa? Minus 6 ini dengan ini hasilnya adalah minus 2 ya. Jadi minus 2 ditambah 10. Hasilnya adalah hasilnya adalah 8 ya. Hasilnya adalah 8. Kita tahu 8 kan besar dari 0, maka dia itu adalah yang ini. Seperti itu ya. Jadi yang ini adalah minimal. Seperti itu. Kalau misalkan kita cek f double aksennya, kalau misalkan ini adalah yang 3, mari kita cek. Minus 6 kali 3 ditambah 10, gitu kan ya. Sama dengan minus 18 tambah 10 sama dengan minus 8. Nah, kini udah besar kurang dari 0, maka yang ini adalah titik yang dia itu mendapatkan nilai maksimal. Jadi kita memasukkan x-nya sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi ini adalah yang maksimal. Apakah berhenti sampai sini? Tidak, seperti itu ya. Kita harus masukkan, kan yang ditanya keuntungan maksimal. Maka kita masukkan ke persamaan awal, yaitu adalah persamaan yang ini. Ini kan persamaan awal ya. Jadi kita tinggal masukkan minus 3 kuadrat, seperti 3 pangkat 3 ditambah 5 kali 3 kuadrat, seperti itu ya. Dikurangkan dengan 3 kali 3 ditambah dengan 1. Seperti itu ya. Kita tinggal hitung, minus 3 pangkat 3 itu adalah minus 27 ya. Ditambah 5 kali 3 kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, 9 kali 5 adalah 45. Terus dikurangkan dengan 9 ditambah 1, seperti itu ya. Ya, ini saya batasin. Jadi minus 27 tambah 45, minus 9 tambah 1. Minus 27 dengan 45 berarti ininya adalah 18. 18 kurangi 9 adalah 9. 9 tambah 1 adalah 10. Jadi kita tahu bahwa f u dengan u sama dengan 10 atau f10 nilainya adalah berapa? Nilainya adalah berapa tadi? 10 gitu kan ya. 10 apa ini? Perhatikan ini dalam ribuan dolar. Berarti ini 10.000 dolar. Jadi keuntungan maksimalnya adalah 10.000 dolar. Itu jawabannya. Seperti itu ya. Oke, itu saja jawabannya untuk yang soal 1 dan soal 2. Nanti akan saya nilai untuk masalah punya kalian, video-video yang kalian submit. Nanti akan ada nilai di sana, baik di kolom komentar seperti itu ya, atau di kolom komentar YouTube-nya, atau di platform yang kalian pilih untuk mengupload video kalian seperti itu. Oke, itu saja.
Untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini, insya Allah setelah ini, minggu ini akan ada materi yang baru, yaitu materi tentang integral. Namun videonya belum bisa saya buat sekarang, insya Allah mungkin besok gitu kan ya, mungkin besok atau hari Jumat seperti itu. Jadi ditunggu saja. Saya akhiri pertemuannya video ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.